Oke, izin record, Mbak. Oh iya, heeh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiatul Adawiyah. Di sini saya bersama teman grup saya akan melakukan sebuah praktek user research. Nah, di sini sudah ada Kak Nadia Halo. dan Kak Halo Mbak. Kak Retno. Malam Mbak. Iya, halo. Malam. Ya, sebelumnya kita nanti akan melakukan sesi interview sama sesi melakukan usability testing. Nanti Mbaknya berkesempatan untuk mencoba prototipe hasil dari desain kita, Mbak. Oh iya, oke. Iya. Nah, sebelumnya Mbaknya bisa berkenalan dulu nih, Mbak, biar kita semakin kenal. Oh iya, gitu ya. Adik-adik, kenalkan nama saya Mbak Rini. Terus saya domisili di Jalan Kawi Mojoroto, Kediri ya. Terus usia 30 tahun. Saya selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga, selain itu saya juga pelaku usaha UMKM paper bag. Iya. Wah, keren banget, Mbak. Kalau boleh Iya. tahu nih, Mbak. Iya. Kalau boleh tahu usahanya udah lama atau belum, Mbak? Usahanya udah lama sebenarnya, sekitar 4 tahunan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih, Mbak, tentang Ya. aplikasi Kreologi. Nah, Ya. sebelumnya Mbaknya udah pernah dengar aplikasi Kreologi belum? Belum. Kita di sini saya mau jelasin nih, Mbak. Aplikasi Kreologi itu adalah aplikasi supply chain management di mana Kreologi itu sendiri menawarkan sebuah solusi nih untuk penggunanya untuk membantu pencatatan kegiatan operasionalnya seperti mengelola pesanannya, ngecek pesanan, mulai dan produksi, biaya, dan stok barangnya. Nah, Oh iya. Jadi juga di sini kita mau jelasin dikit nih, Mbak, tentang integrasi logistik. Nah, integrasi logistik itu suatu aktivitas atau alur proses di mana barang yang awalnya diproduksi sampai barang dikirimkan ke pelanggan atau ke customer dengan cara menggunakan jasa ekspedisi agar memaksimalkan secara efisien dan efektif nantinya, Mbak. Oh gitu ya, iya. Oke. Ya, langsung saja ya, Mbak, kita ke sesi interview tanya jawabnya. Iya. Nah, di sini jawabannya Mbak Rini, kita tidak membenarkan atau menyalahkan jawabannya Mbak Rini. Di sini kita hanya ingin tahu seberapa jauh sih Mbak Rini udah mengenal tentang aplikasi integrasi logistik itu atau mungkin menggunakan aplikasi yang lain. Oh, kalau sebelumnya saya kan biasa menggunakan jualan online itu di Shopee ya. Iya. Iya, itu jadi kalau di Shopee itu kan sudah ada untuk mulai dari keuangan, mulai terus
ekspedisi sudah tersedia di situ. Jadi tapi kendalanya kalau untuk pengiriman untuk pesanan di luar Shopee kan saya juga harus menggunakan ekspedisi yang lain gitu loh. Oke. Oke nih Mbak. Oke, pertanyaan pertama nih. Mbaknya tadi udah pernah pakai aplikasi Shopee untuk pencatatan pesanan masuknya ya? Iya. Oke. Nah, sebelumnya juga Mbaknya tadi sudah pernah bilang kalau belum pernah tahu tentang aplikasi Kreology itu. Oh iya, belum. Oke, saya mau jelasin dikit Mbak, balik lagi ke penjelasan pertama tadi ya. Kreology itu merupakan sebuah aplikasi supply chain management yang mana nanti bisa membantu penggunanya Iya. Aduh, kayaknya Karabiatonya ngelag ya. Bentar, Kak. Sinyalnya Sebentar ya Mbak, maaf. Sebenarnya Karabiatonya. Sambil menunggu mungkin bisa saya lanjutkan dulu ya Mbak. Oh iya. Nah, tadi tuh berarti pernah menggunakan aplikasi dari Shopee ya Mbak untuk mencatat pesanan masuk. Tapi juga masih agak kesulitan nih untuk jika ada pesanan dari luar Shopee ya kan Mbak. Nah, iya, benar. tapi sebelumnya Mbak pernah mencoba aplikasi lain nggak Mbak untuk kayak mencatat pesanan masuk itu selain Shopee? Nggak pernah, jadi catatnya itu manual. Jadi nggak pernah pakai aplikasi. Masih manual ya Mbak. Kalau dari luar Shopee. Berarti belum ada. Nah, tadi kan Mbak masih belum mengetahui aplikasi Kreology ya Mbak. Dan tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Karabiatul bahwa kalau aplikasi Kreology ini juga berfungsi untuk mencatat pesanan masuk nih salah satunya. Nanti mungkin akan kita coba gitu Mbak, uji coba untuk mencoba menggunakan aplikasi Kreology-nya. Dan nanti mungkin bisa dilihat gitu ya Mbak, apa perbedaannya setelah jika menggunakan aplikasi dan jika ditulis secara manual. Mungkin bisa dicoba. Oh ya, untuk di aplikasi Shopee ini,
apakah Mbak Rin ini merasakan perbedaannya nggak sih Mbak jika melakukan mencatat pemesanan melalui aplikasi Shopee dan jika mencatatnya dengan manual gitu Mbak? Apa sih Mbak perbedaannya gitu? Sebentar, ini kurang apa? Kurang jelas ya Mbak? Iya, iya. Suaranya naik turun. Bentar. Kalau sekarang jelas nggak Mbak? Iya, jelas-jelas. Oh, jelas. Oke. Oke, maaf Mbak. Sekarang udah jelas ya? Nggak ini lagi. Iya, Oke. Duh, maaf ya Mbak. Nah, dilanjutkan lagi. Kan tadi iya, tuh Mbak nih menggunakan aplikasi Shopee untuk mencatat pesanan. Tapi iya, benar. ada juga yang secara manual ya Mbak ya. Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih Mbak perbedaannya ketika mencatat pesanan masuk melewati aplikasi Shopee dan ketika mencatatnya secara manual gitu Mbak? Apa tertentu? Eh, jelas beda ya, beda banget. Soalnya kalau di aplikasi Shopee itu kan kita udah nggak repot-repot mau nyatet satu-satu pesan yang masuk. Tapi kalau manual kan kita harus tulis detail pesanannya, terus kita masih nyari juga untuk ekspedisi pengirimannya, eh, tarifnya juga. Jadi kalau manual itu memang kita kesulitan banget, nggak sama kayak misalkan pakai aplikasi. Berarti berarti Iya, adanya aplikasi ini ngebantu banget ya Mbak. Hmm. iya, iya sepertinya gitu. Iya, Selanjutnya nih, eh, tadi tuh berarti di aplikasi Shopee ini ada fitur iya, logistiknya ya Mbak untuk mengatur jasa ekspedisi gitu-gitunya. iya. Ada. Kalau menurut Mbak itu memudahkan nggak sih Mbak gitu? Gimana yang untuk aplikasi Krealoginya itu? Bukan Mbak untuk yang di aplikasi Shopee-nya itu. Oh, yang di aplikasi Shopee-nya kita memudahkan banget selain kita itu promonya itu kan tanpa batas ya kalau di Shopee. Terus kita juga nggak repot mau nyariin ekspedisi untuk customer. Jadi customer sudah bisa langsung pilih ekspedisi yang diinginkan gitu. Yang bahkan kalau setahu saya ini saya juga pernah sempat menggunakan Shopee untuk penjualan gitu. Tapi kan untuk Iya, di ongkir untuk di jasa ekspedisi ini tuh kalau tidak salah ada pemotongan harga gitu kan Mbak dari penjualnya jika menggunakan oh iya. jasa gratis ongkir. Nah itu gimana nih Mbak? Mempengaruhi nggak? Gitu? Eh enggak ada pengaruhnya sih kalau untuk penjual soalnya pengaruhnya ya sebagai penjual diuntungkan sekali, banyak keuntungan kalau lewat aplikasi gitu. Beda sama yang kalau manual itu kan 100% tarif dibebankan ke pembeli. Berarti ya intinya sangat membantu banget sih ya Mbak ya untuk para Iya, iya penjual. benar. Hmm. Oke, selanjutnya berarti nggak ada kesulitan juga ya Mbak sama sekali untuk mengatur tadi gitu jasa ekspedisinya. Iya, iya. Hmm. Cuman kalau yang manual itu yang pesanan masuk di luar Shopee kayak gitu kan kita harus benar-benar manual kan. Kita ribet gitu loh. Hmm. Hmm. Oh ya Mbak, nah kan menggunakan untuk kita apa ya tadi memasukkan kayak jasa ekspedisi gitu-gitu kan pasti ada Iya, datanya dulu kan Mbak ya terlebih dahulu ada data dari penjualnya. iya. Nah untuk menginput datanya itu gimana sih Mbak gitu caranya untuk bisa eh, untuk bisa tersambung ke jasa ekspedisi gitu Mbak?
Gimana? Bisa diulangi lagi? Kayak untuk menginput data penjual, data toko, itu bagaimana sih Mbak caranya gitu pada aplikasi itu? Aplikasi Shopee-nya? Iya. Itu kita tinggal input data sesuai alamat lengkap kayak gitu, terus kita juga masukin berat barang, masing-masing barang ya. Jadi kita biar memudahkan untuk tarif ongkirnya nanti gitu. Jadi setelah kita masukkan barang, ukuran, itu nanti sudah secara otomatis aplikasinya itu yang menghitung. Jadi mulai dari tarif ongkirnya, terus beratnya itu kan sudah otomatis ya. Ya, betul sih Mbak. Ya. Iya. Terus untuk akumulasi biayanya, kan pasti nanti tuh ada akumulasi dari biaya produk sama jasa kirimnya nih Mbak. Iya, Nah itu iya, ada iya. kesulitannya nggak Mbak? Kesulitannya itu kalau misalkan dari jumlah yang banyak kargo kayak gitu ya, itu kan pasti kita nggak bisa ngitung barang itu secara detail. Jadi kita harus kasih toleransi untuk barang agar kita nggak kena cas lagi di aplikasi gitu. Jadi berat barangnya nanti biar sesuai sama berat barang yang di-nya. Oh ya, berarti dari berat produk itu harus lebih dinaikkan gitu ya Mbak ya? Iya, lebih di-up-kan gitu. Iya benar. Berarti itu, tapi hal itu membuat Mbak sulit nggak sih Mbak gitu, harus memperkirakan biaya untuk bungkusnya kan berarti kardusnya gitu-gitu. Iya benar. Iya, awalnya memang kita kan belum belum pernah ya, otomatis kan kita harus coba packing satu persatu untuk barang yang kita jual gitu. Jadi kita harus packingnya itu benar-benar diperhitungkan untuk kardus tambahan ataupun bubble wrap ataupun ukuran. Jadi kita agar barang yang kita jual itu nanti nggak kena dimensi atau beratnya itu melebihi berat berat barang yang di Shopee. Mbak. Oh ya Mbak, kalau sebelum kan kalau yang secara manual itu Iya. gimana gitu Mbak? Kesulitannya berapa tingkat kesulitannya gitu Mbak kalau secara manual? Kalau pesanan di luar aplikasi Shopee itu kesulitannya kan kita harus tracking kalau misalkan mau kirim ke kota yang lain gitu ya, kita harus tracking dulu, kita harus pastikan dulu jumlah untuk berat barangnya, tracking manual satu-satu, jadi kita ribet gitu. Jadi kalau tanpa aplikasi itu kita kesulitan sekali untuk nyariin ekspedisi yang pas untuk ke pembelinya gitu. Kalau manual itu juga berarti ongkos kirimnya sesuai harga aslinya gitu ya Mbak, nggak ada potongan harga, nggak ada. Oh iya, nggak ada. Kalau di kalau manual itu kan ongkirnya itu sesuai tarif ekspedisinya. Jadi tanpa kita nggak bisa ngasih diskon ongkir seperti itu. Akan lebih mahal juga ya Mbak ya untuk Iya. nah
Tadi kan udah ngebandingin juga nih Mbak ya, fitur yang aplikasi untuk logistik ini, gimana Iya. gitu kemudahannya. Nah, menurut Mbak nih seberapa penting sih gitu adanya fitur logistik gitu yang untuk menyambungkan kepada jasa ekspedisi gitu Mbak? Seberapa penting gitu? Eh, Kalau fitur yang tadi saya rasa cukup penting. Terus apa mudah dipahami juga untuk input datanya itu bagus, apa bisa membantu terutama untuk apa pelaku usaha seperti saya gitu. Sangat membantu sekali. Membantu dan penting juga ya Mbak ya, karena mau gimana Iya, pun pasti pengiriman akan berbeda daerah gitu ya Mbak ya, untuk kemana-mana. iya benar-benar. Aplikasi tadi itu benar-benar bagus untuk pelaku usaha yang terutama di luar aplikasi yang sudah aplikasi seperti Shopee gitu ya. Itu sangat membantu sekali, memudahkan kita untuk melacak pesanan, memudahkan kita untuk mencatat pesanan juga ya. Itu bagus. Ya, berarti benar-benar belum ada kesulitan ya Mbak ya untuk selama ini menggunakan aplikasi Shopee ini sebagai Iya. Eh, kalau untuk konfirmasi pembayarannya dan kayak lacak pengirimannya itu pada aplikasi Shopee itu apakah masih manual atau sudah terlacak secara otomatis? Mbak? Sudah terlacak secara otomatis. Oh Iya. itu gimana nih Mbak kesannya gitu memakai aplikasi ini yang sudah terlacak otomatis gitu? Apakah itu membantu dan gimana nih Mbak gitu kesannya Iya. gitu? Jadi kalau otomatis itu kan membantu kita untuk melacak pesanan ya. Jadi pesanan itu sudah sampai apa belum, terus pesanan itu benar-benar sudah diterima atau belum gitu. Membantu sekali. Nah, Mbak, kalau dibandingkan yang tadi secara manual itu eh, gimana Iya, nih Mbak? Seberapa sulitnya gitu Mbak untuk berarti kan kalau manual nggak ada data untuk pelacakannya ya Mbak? Nah iya itu nggak gimana? ada. Jadi kita nggak bisa misalkan sewaktu-waktu ingin melacak kan harus kita harus browsing dulu gitu. Jadi apa ya untuk memasukkan resinya satu-satu gitu kan kita sulit gitu loh. Mhm. Tapi kalau pakai aplikasi kan kita mudah untuk trackingnya. Mhm. Tapi Mbak Iya, sejauh ini apakah ada nggak sih Mbak apa sih konsumen konsumen Mbak tuh yang minta untuk dilacak gitu pesanannya yang secara manual itu pernah ada nggak? iya pernah ada kalau misalkan itu barang di luar estimasi pengiriman. Jadi misalkan harusnya estimasi 2 hari sampai, ternyata 3 hari belum sampai tujuan gitu, pasti apa dari pembelinya itu pasti calling kita ngabarin atau menanyakan suruh ngelacak gitu. Kalau tanpa aplikasi ya, kalau manual gitu. Jadi kita harus apa bantu untuk lacak pesanannya juga. Yang Mbak kan selama ini nih pakai aplikasi dari Shopee. Kalau boleh tahu, Iya, Mbak pernah kepikiran gitu nggak ada untuk menggunakan aplikasi lain gitu Mbak untuk mengatur pesanan? gimana? Iya, Iya, sudah terdengar jelas? iya, Nah, ya. Kan selama ini nih Mbak Rini pakainya aplikasi Shopee untuk mengatur pesanan. iya. Ada kepikiran nggak Mbak untuk pakai aplikasi lain gitu Mbak untuk mengatur pesanannya? Sebenarnya ada ingin mencoba untuk aplikasi yang lain, cuman apa ya masih menjelajahi gitu. Untuk sementara masih apa konsentrasi di Shopee-nya.
Udah keenakan ya Mbak ya pakai Shopee kayaknya. Iya. Soalnya sangat Jadi memudahkan. aplikasinya mudah dipahami. Iya. Iya. Oh ya tadi kan Mbak sempat ada ingin juga kan Mbak untuk mencoba. Nah, Iya. ada nggak sih Mbak harapan dari Mbak Rini ini untuk adanya fitur logistik ini gitu? Kan tadi tuh emang cukup penting gitu kan Mbak untuk kayak tracking Iya. pesanan, Iya bentuk jasa benar. ekspedisi. Nah, ada harapannya nggak sih Mbak untuk fitur ini gitu? Untuk aplikasi lain? Iya, jadi harapannya itu aplikasinya itu supaya mudah digunakan ya untuk pelaku usaha seperti saya gitu yang untuk pencatatan pesanan di luar aplikasi ya, itu sangat membantu sekali. Jadi aplikasi itu saya rasa penting banget. Iya Mbak, berarti fitur yang pemilihan jasa ekspedisi juga sangat penting banget ya Mbak ya untuk membantu. Iya, penting banget. Iya. Ya, jadi semoga, berarti harapan Mbak nih semoga ada fitur ini gitu ya Mbak ya pada aplikasi biar Iya benar. memudahkan. Oke Mbak, Iya. untuk selanjutnya ini nanti Iya. kita akan mencoba nanti Mbak Rini kita akan kasih link. Oh ya, sebelumnya Mbak Rini belum bisa share screen ya Teh untuk mencoba. Iya. Nanti kita akan coba melakukan percobaan salah satu desain aplikasi yang telah kita buat. Salah satunya ini tentang fitur logistik ini gitu yang tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang nanti akan dipandu oleh Karabiatul nih. Karabiatul udah bisa belum? Udah nyambung belum? Halo, Ya. udah dengar ya suaranya? Ya. Oh ya. Tadi sempat kelempar, sorry. Iya, nggak apa-apa. Ya. Berarti ini gimana nih Kak lanjutannya? Mungkin Kak Nadia bisa share screen dulu nih Kak. Oke, bisa. Boleh. Bentar ya. Bentar ya Kak. Iya. Udah ada belum ya? Isinya Belum Kak. Belum muncul Kak. Sekarang udah ada Kak? Oh sudah. Oke. Lanjutin Kak. Bentar, salah. Mau kupin bentar Kak. Kak, mungkin itu dikecilin sedikit Kak, itu skalanya. Udah bisa Kak?
Kayaknya nggak bisa dikecilin deh, Kak. Nggak bisa ya? Ini cukup, Kak, kelihatan, Kak. Dibesarin Udah, Kak. dikit, bisa nggak, Kak? Kayaknya yang bagian penerima Sri Ramadhaninya di sini sedikit blur deh. Untuk Mbak Rini bisa lihat dari share screen kita, Mbak? Bentar, ini ya. Bisa terlihat, Mbak, share screen kita? Iya, sudah. Udah jelas ya? Iya. Oke. Jadi ini adalah hasil prototipe hasil desain kita nih, Mbak. Iya. Nah, nanti Mbak Rini sayang sekali nggak bisa share screen ya, Mbak ya. Nah, Iya. tapi nggak apa-apa, kita coba untuk bantu nantinya. Nah, pertama nih, Mbak Rini mau klik yang mana dulu nih? Ini kan di halaman pertama terlihat integrasi logistik, penerima, ada pesanan masuk, ada pesanan sedang diproses dan selesai. Mbak Rini mau ke mana dulu nih? Coba lihat ini ya untuk cek tarif. Cek tarif. Cek kalau misalkan ingin cek tarif, kita harus masuk kemana ya? Mungkin Mbak Nadia bisa membantu. Kak Nadia. Iya. Oh, iya. Oh, iya. Nah, mungkin ini Mbak, hasil dari melihat untuk tarifnya ya Mbak ya. Yang pertama itu kita itu sudah terlihat di layar bahwa kita harus mengisi verifikasi identitas dulu ya Mbak ya, baru bisa melihat tarifnya. Iya. Nah, dari Mbak Rini lihat tadi nih, menurut Mbak Rini, apakah ada sedikit kendala sih Mbak? Untuk tampilan menunya sudah lumayan bagus. Terus untuk pilihan ekspedisinya ya mungkin ya. Pilihan ekspedisinya mungkin ditambah lagi dengan ekspedisi yang lain agar kita memudahkan untuk memberi pilihan ke customer gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, biasanya Mbak Rini biasanya itu pakai ekspedisi apa ya Mbak ya? Soalnya di sini kan tertera bahwa kita masih menggunakan ekspedisinya JNT, JNE, dan Si Cepat. Iya, untuk kalau ekspedisinya saya biasanya pakai JNT sama JNE. Terus ada lagi satu yang pakai antar aja gitu. Oke. Itu iya.
Kita langsung mencoba ke bagian alur kedua nih, Mbak. Iya. Alur keduanya mungkin Mbak Rini mau ke bagian menu mana nih? Biar nanti dibantu sama Kak Nadia. Oh iya. Coba kalau misalkan kita mau lacak pesanan. Oh iya ya. Iya. Nah, mungkin nah ini tadi alur dari Mbak Rini mau lihat lacak pesanan, Mbak ya. Iya benar. Sebelumnya tadi kan ada cetak resi sama detail pengiriman. Iya. Cetak resi tadi kita masukkan ke detail pengiriman tadi. Lalu kemudian kita bisa lihat lacak pesanan kita udah sampai mana. Menurut Oh Mbak iya, Rini. untuk trackingnya ya. Iya, gimana? Iya, benar untuk trackingnya nih Mbak. Nah untuk menurut Mbak Rini, Iya. Menurut Mbak Rini bagaimana nih pendapatnya? Apa mengalami sedikit kesulitan pas waktu kita coba tadi prototipenya ini, yang bagian lacak pesanan ini? Iya, jadi secara global itu aplikasinya sangat membantu sekali ya. Ya. Terus terus menu-menunya itu juga mudah dipahami. Cuman untuk ini mungkin tulisannya agak kurang, mungkin font-fontnya itu agak dibesarin dikit gitu. Menu-menu tadi gimana Mbak? Iya, untuk menunya, untuk button itu mudah sekali, dipahami. Maksudnya nggak terlalu ribet gitu loh ya. Cuman ini kendalanya apa ya? Tulisannya, menunya itu terlalu kecil. Oke. Iya. Nah, oh iya nih Mbak. Iya. Ini aplikasi kita ini, aplikasi Kreologi ini yang kita desain ini, bisanya cuma diakses oleh penjual nih Kak, nih Mbak. Jadi belum bisa Gitu, diakses sama pembeli. Ya kita sebagai penjual yang pelaku UMKM, jadi bisa nih membuat akses coba untuk aplikasi ini nantinya. Oh iya, bagus. Mungkin kita bisa lanjut nih ke alur ketiga Mbak. Ke alur terakhir mungkin Mbak Rini mau kemana nih? Itu berarti untuk laporan setelah diterima juga langsung tertera ya di situ ya? Iya Mbak, sudah tertera di sini. Oh iya. Nah, di sini udah tertera status pemesanannya tadi Mbak. Oh iya, bagus sekali berarti ya. Iya. Oke. Dari alur yang terakhir ini Mbak, menurut Mbak Rini nih, informasi yang kita tampilkan ini udah sesuai kebutuhannya Mbak Rini nggak sebagai pengguna aplikasi, terutama kan pelaku UMKM nih Mbak, udah bantu banget atau belum nih? Kalau menurut saya ini aplikasinya itu bagus banget, membantu banget untuk saya sebagai pelaku usaha ya. Itu jadi kita hanya untuk pesanan itu kita bisa cek hanya dengan satu aplikasi ya.
Jadi Iya ya. misalkan untuk pesanan si A, si B, pesanan 1, 2, 3, kita untuk melacak kiriman paket juga bagus sekali. Terus untuk laporan pengiriman itu juga bagus sekali, sangat membantu ini. Ya mungkin ke depannya mungkin Mbak ini mungkin bisa coba nih untuk aplikasi kita, aplikasi kreologinya tentunya ya Mbak ya. Iya, iya. Wah. Nah nih Mbak, dari ini semua dari alur dari 1, 2, dan ketiga ini tadi, menurut Mbak Rini tingkat kegunaannya, tingkat kemudahannya, dan tingkat kepuasannya Mbak Rini itu gimana sih? Oh, untuk misalkan ratingnya ya, misalkan. Ya, mungkin bisa iya. kasih kita nilai berapa mungkin untuk desainnya kita nih. Iya, Mungkin untuk dari 1 rating. sampai 10 nih Mbak. Mau kasih nilai kita berapa? Untuk sementara kasih nilai 7 deh. Karena memang sangat membantu sekali ya. Terus nanti mungkin bisa diperbaiki untuk untuk tulisannya. Mungkin agak dibesarin sedikit, jadi ini kan aplikasi digunakan di handphone kan? Iya, untuk untuk Nah, Android ini. Android ya. Jadi nanti untuk bisa digunakan tidak hanya untuk pengguna pengguna jasa yang seperti saya mungkin. Jadi untuk ibu-ibu yang lain, pelaku usaha yang lain itu nanti bisa mudah untuk dipahami lagi gitu. Iya. Oke. Mungkin ini sangat membantu banget ya Mbak ya untuk pelaku Iya, UMKM. membantu banget. Iya. Mungkin nanti Mbak Rini bisa searching, bisa lihat-lihat lagi tentang kreologi itu apa, tentang aplikasi ini bagaimana, dan mungkin bisa ke depannya Mbak Rini bisa coba dan mungkin bisa juga menambah penghasilan nih buat Mbak Rini sebagai pelaku UMKM-nya. Oh iya. Kan tadi Mbak Rini juga udah coba aplikasi Shopee ya. Mungkin nanti bisa bedain dari aplikasi Shopee sama aplikasi kreologi itu enakan mana nih nantinya gitu. Iya benar-benar. Mungkin cukup itu saja Mbak dari kita. Ini tadi untuk share screen-nya bisa diberhentikan dulu Mbak Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak Nadia. Nah, mungkin dari kakaknya mau ada sedikit nambah pertanyaan atau mau bertanya tentang Mbak Rini-nya? Kalau dari saya, makasih banget sih Mbak udah ngebantu kita untuk nyelesain salah satu interview ini, kita udah nyobain juga. Iya, sama-sama. Semoga saya juga asik sekali ya. Kalau boleh tahu apa nih Mbak nama tokonya? Oh iya, sampai lupa. Iya, sampai lupa kita. Coba cek di toko Zahra_art di Shopee ya. Zahra_art. Iya. Keren sih Mbak, udah apa sih bisa, tadi kan usahanya yang paper bag gitu ya Mbak? Iya benar. Oh, itu kalau boleh tahu gimana nih Mbak, tiba-tiba bisa kepikiran untuk usaha ini gitu? Iya, jadi kan kita harus, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, kita harus pinter-pinter nyari peluang usaha. Jadi
apa? Jadi kalau kita itu hanya mengandalkan apa ya, mungkin lewat promosi lewat WA atau IG atau Facebook, itu kan mungkin komunitasnya masih sangat minim sekali ya, atau artinya jangkauannya itu mungkin lokal saja, mungkin hanya All Jatim, All Jawa gitu ya. Cuman kalau di Shopee itu jangkauannya kita lebih luas lagi. Jadi kalau di Shopee kita tinggal taruh, tinggal posting jualan, posting barang, terus nanti kita tanpa harus menawarkan ya kalau di Shopee. Jadi tanpa harus menawarkan, kita hanya posting barang beserta harga, deskripsi produk juga. Kita tinggal nunggu pembeli gitu. Apalagi kalau sekarang kan harus cerdik dalam artian itu untuk apa, membidik peluang usaha gitu loh di masa pandemi seperti ini. Iya. Ya, keren banget sih Mbak. Semoga sukses terus dan Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Rini udah meluangkan waktunya hari ini dan membantu kita untuk menyelesaikan tugas ini, Mbak. Sama-sama, ya, terima kasih juga. Mungkin cukup sekian Mbak dari kita. Iya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mungkin ada salah-salah kata, ada salah penyampaian. Mohon maaf ya Mbak ya. Semoga kedepannya usaha Mbak Rini makin sukses, makin banyak dikenal di semua masyarakat ya Mbak ya. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Rini. Iya, pamit dulu. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin sebelum pamit mungkin bisa sesi foto dulu ya. Sesi foto. Iya. Kita coba kita foto dulu. Udah siap? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Mohon sama-sama. Banyak. Waktunya Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Recordnya nggak? Oh ya, recordnya.